Indah, sejuk, bersahaja. Itu pertama yang saya rasakan begitu berada di Tanah Gayo. Panorama alam yang begitu menakjubkan membuat saya tidak bisa move on untuk beralih. Begitu sih kata anak-anak sekarang. Negeri di atas awan. Begitu biasanya orang-orang memberikan nama lain pada Tanah Gayo. Karena memang kawasan Gayo berada pada rentang jajaran Bukit Barisan. Dan perjalanan kali ini ke Tanah Gayo akan saya jadikan pengalaman yang menarik dan pastinya tidak akan terlupakan. Danau yang dikelilingi bukit ini menyuguhkan panorama yang indah. Hamparan luas Danau Laut Tawar dan sesekali ditutupi awan menjadikan lukisan alam yang menakjubkan. Ya, Danau Laut Tawar yang selalu setia memberikan manfaatnya bagi masyarakat Gayo. Dan pastinya selalu menjadi magnet bagi mereka yang mau mengunjungi Tanah Gayo. Aktivitas nelayan depik dan penambak selalu menjadikan pemandangan yang menarik setiap harinya. Dan merupakan mata pencaharian bagi masyarakat Gayo yang berada di pinggir Danau Laut Tawar. Masyarakat Gayo terkenal dengan keramah tamahannya dalam menyambut pendatang. Dan itu kesan pertama yang bisa kita rasakan kalau berkunjung ke Tanah Gayo. Banyak cerita tentang asal-usul masyarakat Gayo. Ada yang mengatakan mereka berasal dari suku Karo Tapanuli. Dan ada juga yang mengatakan suku Gayo berasal dari ras Proto-Melayu yang berasal dari India. Ada juga yang mengatakan suku Gayo berasal dari keturunan Melayu tua dari Kamboja. Dan ada juga yang mengatakan suku Gayo adalah kumpulan prajurit kerajaan Pasai yang terdesak pada saat pertempuran dengan Belanda, sehingga mundur sampai ke Aceh Tengah.
Juga beberapa artefak dan tembikar yang terukir dengan motif kerawang gayo, yang saat ini motif kerawang gayo masih dapat kita lihat dan lestari di setiap pakaian adat suku Gayo, baik itu kegiatan keagamaan maupun kesenian. Kesenian bagi masyarakat Gayo cenderung mengalami kemajuan dan terus lestari dari generasi ke generasi, seperti tari saman, seni bertutur yaitu didong, dan syair-syair yang bercerita tentang alam, dan juga tari guel. Di mana anak-anak Gayo juga mencintai kesenian mereka. Jadilah tari saman menjadi warisan dunia bukan hanya bagi masyarakat Gayo. Wah, jadi bangga. Bangga bisa melestarikan seni dan budaya Gayo. Bagi generasi muda, wajib kita melestarikan budaya dan seni Gayo dan mencintai budaya kita sendiri. Alam Gayo sangat sejuk dan subur, sehingga hampir sebagian masyarakat Gayo bermata pencaharian bertani dan berkebun. Berbagai macam tanaman dan sayuran tumbuh subur di kawasan ini. Dan uniknya, di Gayo para petani menggunakan tenaga kuda untuk membajak sawah mereka, karena kuda sangat membantu dalam kehidupan masyarakat Gayo. Yang membuat saya tertarik yaitu kuda-kuda yang ada di Gayo. Sepertinya di Aceh cuma daerah Gayo yang penduduknya memelihara kuda. Kuda-kuda ini diperlakukan dengan baik dan terawat. Tidak ada cerita pasti kapan kuda-kuda ini ada di tanah Gayo. Dan yang pasti, sebelum Belanda menginjakan kaki di tanah Gayo, kuda-kuda ini sudah dimanfaatkan untuk membantu petani membajak sawah, dan kemudian digunakan juga untuk perlombaan pacuan kuda yang diadakan oleh masyarakat Gayo setelah melaksanakan panen raya. Dan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kuda-kuda ini menjadi simbol kebanggaan bagi kampung-kampung yang turut dalam perlombaan pacu kuda. Kuda di Gayo lebih identik dengan anak-anak, karena kebanyakan anak-anak yang mengembalakan kuda memberi makan dan juga memandikannya. Dan pada saat pacuan kuda, yang digunakan juga anak-anak sebagai jokinya. Wah, unik ya!
Bagi masyarakat Gayo yang berada di pinggir laut tawar, ikan depik merupakan anugerah yang tidak habis-habisnya. Hampir di setiap harinya selalu ada permintaan terhadap ikan endemik ini dan diolah dengan berbagai macam masakan yang menjadi favorit, yaitu pengat depik. Di pagi hari, secara bersama-sama, setiap keluarga memisahkan ikan depik dari jaring. Bukan hanya mereka yang dewasa, tetapi anak-anak mereka juga turut membantu. Angkat ikannya, angkat. Angkat, Kak. Nanti dibilang sama orang kota, ya Allah, orang kampung. Dan pada saat proses ini, terjadi hubungan keluarga yang hangat, saling berinteraksi antara orang tua, kakak, adik, tetangga, dan tamu yang datang. Semua dalam suasana kekeluargaan. Hal ini yang tidak pernah kita lihat di kehidupan perkotaan. Bagi para nelayan depik, mereka tidak perlu bersusah payah untuk menjual hasil tangkapan mereka, karena telah ada pengepul yang langsung datang untuk membeli dengan harga yang disepakati. Dan ini saling menguntungkan pastinya. Dengan menggunakan sistem tangkap tradisional dalam menangkap ikan depik, diharapkan pelestarian ikan depik selalu terjaga. Dataran tinggi Gayo memiliki ketinggian lebih kurang 1.200 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu yang cocok bagi komoditas unggulan seperti kopi Gayo. Kopi yang telah mendunia ini telah banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Gayo. Di Gayo, kopi diperlakukan sangat istimewa. Mulai dari menanam hingga dipetik dan dipisah dari kulitnya. Semua melalui proses yang unik dan sederhana secara tradisional. Arabica Gayo yang memiliki aroma wangi, rasa gurih, dan rendah asam itulah yang membuatnya melanglang buana hingga ke mancanegara. Cerita kopi ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Gayo. Hampir 80% masyarakat Gayo menggantungkan hidupnya terhadap komoditi ini. Kopi Arabica Gayo ini harus mendapat perhatian khusus. Setiap harinya selalu dibersihkan dari gulma-gulma yang tumbuh liar. Dan pada kebun kopi Arabica ini selalu terdapat pohon pelindung. Biasanya pohon lantoro, sengon, ataupun pohon yang sudah ada sebelumnya, sehingga pertumbuhan kopi menjadi lebih baik. Kopi Gayo sendiri sudah memiliki hak paten, dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi petani kopi di Gayo, sehingga tidak perlu khawatir lagi seandainya diklaim oleh daerah lain. Dan hak paten ini meliputi kopi Gayo yang berada di kawasan Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luwes.
Dan kali ini saya akan menjumpai Bang Yuspandi untuk lebih tahu seperti apa proses dari pemetikan hingga menjadi buah kopi yang siap dijemur. Bang Yuspandi asli Putragayo. Seperti kebanyakan orang-orang di kampung kopi, menjadi petani kopi adalah mata pencarian utama. Halo Bang, Ya, bisa ikut petik Bang? oh bisa. Yang mana nih anaknya? Nah, kita di sini kan, ambilnya yang merah-merah aja. Ya, yang merah aja. Ini yang spesial, ya. Yang cantik-cantik buah yang ini, ya. Ini cantik. Tapi ini kan nggak bisa yang kita ambil sama ini. Oh, jadi kalau Langsung aja kita ambil kan yang ini. Ya, diputar. ini diputar, agak diputar sedikit. Ya. Iya, kita putar sedikit itu kan. Kita ngerti kan merah-merah langsung. Ya, jadi nanti kalau yang hijau ini kena, nanti pas untuk bubuknya ini itu bisa hitam dia. Hitam dia jadinya, bijinya itu hitam. Jadi kalau yang merah ini nanti dia cantik. Biar saya merah-merah. Ya harus yang merah. Nah ini seperti ini. Ya, yang merah Bang ini. Yuspandi sangat ramah. Dia begitu bersemangat menjelaskan tentang kopi kepadaku. Ini deh ya. Ya ini kita ambil yang merahnya nih. Yang untuk bubuk kan? Ya. Yang kita petik tadi. Ya ini kita petik tadi. Kita ambil yang merahnya untuk bubuk. Ya yang merah kayak ini, yang merahnya. Tapi yang hijau kayak ini kita buang nih. Nah ini merahnya. Ya. Ini yang hijau ini kita buang, ya kan? Ini yang kita buat untuk bubuk. Nanti kan habis ini kita bisa proses penggilingan. Nah. Ya. Ini mau bisa lihat sekarang? Oke. Oh, ayo kita cara proses penggilingan. Ayo. Ya sini dia. Nah, ya kan ini kita tadi kan habis motif nih. Habis motif tadi udah ini kita proses penggilingan. Oh, penggilingan. Ya, proses penggilingan. Penggilingan manual Bang ya? Ya, ini penggilingan manual ya. Nah, ini ya. Kita langsung ini ya. Langsung kita giling ya. Oh, langsung langsung hancur gitu ya Bang? Ya langsung hancur. Nanti gini ya kita ini ya kita ambil yang bagus-bagus nih kan. Nanti yang hijau ini kita buang sekalian ya terus seperti itu. Ini nanti kita pilihnya memang kayak ini yang manual di sini. Ya. Ini dia kan ini proses kita penumbukan ya kan Ini ini langsung dimasukin? ya ini langsung aja dimasukin ya kan. Nah, langsung dimasukin ini kita tumbuk pelan-pelan ini. Oh, sedikit-sedikit. Ya dikit-dikit ini kan. Nah, tumbuknya pun pelan. Kalau enggak nanti kan pecah ini bijinya. Nah, itu kan. Nah, harus pelan-pelan memang nanti ini seperti ini. Oh, dia kayak gini Bang ya? Ya, itu jadiannya. Itu jadinya nanti. Ya, yang seperti itu kan. Itu jadinya nanti. Nah, nanti kalau udah yang nggak bagus nanti nampak juga nanti. Ya. Oh, gitu, Ya. dibuang gitu, Bang. Nah, baru kita sortir lagi, kan? Nah, kalau di sini bahasanya di DP lagi lah. Oh, DP. Gimana yang Sortir gitu ya. bagusnya kan? Nah, untuk bubuk. Nah, ini tadi setelah penumbukan seharusnya kita ini apa? Penggongsengan kan udah roasting kan? Ya. Ini hasilnya yang setelah yang kita proses dari tadi kan. Ya, ini proses untuk Oh, ini ya. ya udah jadi hasilnya ya kopi kan. Nah, ya coba lah. Ya gimana rasanya? Nah, ya ini yang spesial nih, ini yang memang betul-betul yang dari apa? Ya merahnya kita petik tadi. Ya ini Hasil dari Iya. kebun sendiri. ya. Kopi menjadi barang berharga bagi masyarakat Gayo. Semoga keberlangsungan ini terus terjaga dan menjadi trademark tersendiri bagi kopi Gayo.
Bicara tentang Gayo tidak terlepas dari wisata alam, budaya dan tradisi. Kami dari komunitas Explore Gayo sangat merasa terpanggil untuk memperkenalkan Gayo kepada masyarakat luas. Bagi siapa saja yang berkunjung, kami masyarakat Gayo menyambut dengan hangat. Berbicara tentang Gayo bukan hanya tentang kopinya saja. Banyak keunikan-keunikan lainnya yang membuat saya semakin cinta Gayo. Keindahan alam Gayo tidak hentinya mengundang kekaguman bagi siapa saja yang datang berkunjung. Setiap waktu ada saja spot-spot dan destinasi wisata baru dengan panorama alamnya. Salah satunya adalah air terjun Burbulen yang jadi viral di media sosial. Dan lagi-lagi rasa penasaran saya begitu kuat untuk melihat keindahan air terjun ini. Menuju perjalanan ke air terjun Burbulen, ada yang menarik perhatian saya. Yes, saatnya nyobain kuliner rujak nenas. Buah nenas tumbuh subur di kawasan Pegasing, dan rujak nenas menjadi salah satu olahan kuliner yang menggiurkan. Di kawasan Pegasing, nenas tumbuh subur dan memiliki rasa yang luar biasa nikmatnya. Rasa nenas yang diberi bumbu rujak menciptakan cita rasa manis, asam, asin, pedas yang penuh sensasi. Setelah menikmati rujak nenas dengan rasa yang luar biasa itu, saatnya saya ingin mengunjungi air terjun Burbulen yang menjadi viral di media sosial. Sepanjang perjalanan menuju air terjun, tersuguhkan alam yang masih asri dengan udaranya yang segar. Ditambah dengan suara air yang mengalir seakan menyambutku dengan rasa damai. Dan akhirnya rasa lelah pun terbayarkan begitu melihat keindahan air terjun Burbulen. Airnya yang jernih dan sejuk seakan menjadi saksi kedatanganku pertama sekali di sini. Yeay! Woo! Semoga kelestarian alam Gayo serta seni budayanya terus terjaga dan menjadi kebanggaan Indonesia tentunya. Cerita tentang Gayo ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagiku dan pastinya akan menjadi cerita yang indah bagi anak cucu nanti. I love Gayo, I love Indonesia.